Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Border Lines Podcast yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait keimigrasian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbandingan keimigrasian Indonesia dan juga keimigrasian di Malaysia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sering dibicarakan ya halayak umum tentang bagaimana sih sistem pendetensian negara Malaysia, baik dari dasar hukumnya, lembaganya di bagaimana, dan lain sebagainya. Tentunya di podcast kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tidak perlu diragukan lagi terkait pengetahuannya terkait materi podcast yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Officer Raifadli yang merupakan perwakilan dari Immigration Malaysia. Yang selanjutnya ada Bu Siti yang merupakan perwakilan dari Imigrasi Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Nia yang merupakan seorang WNI mantan DTNI yang pernah ditahan di Depot, Malaysia. Bentar, kita ini dulu, bincang-bincang dulu bentar. Nah, gimana perjalanan dari Malaysia ke Indonesia tadi? Ya, saya berangkat dari Malaysia tadi kurang lebih ya ada agak turbulence lah sedikit ya. Oh, Ya, Aman berarti? aman, alhamdulillah aman. berapa jam itu? Hah? Berapa jam itu? Berapa jam Malaysia? Saya dari KL lah, dari KL ke Soekarno Hatta itu sekitar 1,5 jam lah. Jam setengah. Oke, kita langsung bahas ke topiknya. Segmen pertama. Bapak Rai, gimana sih sistem pendetensian di negara Malaysia tuh dari dasar hukumnya, lembaganya yang bertanggung jawab atas pendetensian itu bagaimana? Tolong jelaskan dulu. Ya, baik, terima kasih ya Bapak Al-Fakir dan Bapak Zul atas pertanyaan. Ya, jadi di Malaysia itu pendetensian imigrasi itu diatur dalam Immigration Act 1959 nomor 63. Yang bertanggung jawab adalah Jabatan Immigration Malaysia. Jadi tempat penahanannya disebut Depot Immigration. Misalnya ada Depot Immigration di Semenyih, Lenggeng, Bukit Jalil dan lainnya lah. Kemudian ada 3 kategori utama yang bisa ditahan. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu saya sudah siapkan di sini ya. Pendatang asing tanpa izin atau disingkat dengan PATI, PATI, itu tidak memiliki dokumen yang sah. Oh, PATI. Iya. Kemudian ada overstayer, ya, biasalah di Indo juga ada overstayer. Ada right? When overstay. Ya. Yang dimana habis masa izin tinggal. Lalu yang ketiga ada pekerja asing yang melanggar syarat izin kerja dan sebagainya. Oke. Terus gimana sih nih Pak Raifadli terkait mekanisme awal dari pendetensian di Immigration Malaysia? Biasanya bermula dari operasi pemeriksaan atau serbuan. Jadi individu tanpa dokumen lengkap akan ditahan sementara 48 jam. Lalu dipindahkan ke Depot Immigration. Nah, untuk proses selanjutnya itu seperti verifikasi identitas, permohonan SPLP dari kedutaan, proses deportasi atau penilaian apakah ada unsur lain seperti perdagangan orang. Jadi kurang lebih sama ya Al, awalnya tuh dari patroli mungkin kita bahas Ya, patroli. Patroli. langsung nanti melihat sekiranya WNA yang wah ini patut dicurigai, dicek, kalau ternyata bersalah langsung masukin ya. Ternyata satu rumpun masih sama-sama juga. Beda-beda jauh. Ada Kurang lebih kita kan sama lah ya, satu saudara kita. Oke. Ya. Oke. Untuk Pak Rai, kalau di Malaysia ini siapa sih WNA yang ini sering bermasalah? Kalau boleh tahu dari negara mana? Ya, ada juga beberapa dari negara tetangga seperti Indonesia sendiri. Oh, Indonesia. Indonesia. Aduh. Salah satu contoh ini. Oke. Lalu Filipina, banyak soalnya pekerja Filipin itu yang bekerja di Malaysia sebagai apa sebutannya? Asisten rumah tangga. Oh, ART tanpa rata-rata. izin negara. TKI. Ah. Kalau di Indonesia namanya TKI. Ya,
Ya, lalu ada yang biasa Bangladesh, Myanmar, India dan semacamnya. Oh, banyak. sekitar ya. Dan ada termasuk juga pekerja domestik, buruh konstruksi, pekerja kilang, banyak lah. Oh, banyak juga ya. Nggak disangka-sangka ternyata Indonesia ya. Indonesia, negara kita sendiri, Negara kita sering sendiri. bermasalah, sering buat ulah. Tapi tak pula banyak lah. Oh, Iya sih, walaupun kita saudaraan satu rumpun, memang banyak lah masalah Indonesia sama Malaysia, tapi tidak menutup kita tetap harus bekerja sama karena Betul. kita ada di satu kawasan yaitu ASEAN. Ya, right. Oke, jadi kalau gitu Bapak Ray sendiri, apa sih hak-hak yang bisa dijalankan Bapak Ray ini selaku Immigration Malaysia, selaku officer lah? Oh, maksudnya DTN itu diberi apa gitu? ya kurang lebih gitulah. Jadi DTN itu ya biasalah. Mungkin di Indo pun macam sama dengan Malaysia. Jadi di sana itu DTN dikasih makan 3 kali sehari. Lalu ada akses kesehatan dan fasilitas ibadah juga ada. Terus proses verifikasi untuk kepulangan dan kunjungan dari kedutaan masing-masing. Tapi kalau saya dengar-dengar kalau di sana ada cambuk ya. Ada ya. Ada. Oh, itu mungkin agak membedakan sama negara kita kali ya. Ya. Tapi fun fact di negara kita juga ada di Aceh. Di Aceh. Ya, Tapi saya tahu itu. itu zaman dulu. Oh, sekarang udah tak ada. Sudah ibaratnya mungkin ada sependek pengetahuan saya udah dikurangi, nggak lagi semasif dulu terkait pencambukan di provinsi Aceh. Oh iya. Ini beda konteksnya kalau Aceh kan melanggar nilai-nilai agama Betul. ya, nama agama Islam khususnya. Ya. Gitu. Kalau di sana khusus untuk imigrasi. Imigrasi. Cambuk. Dicambuk. Seru juga ya. Cambuknya itu Kurang lebih sama lah, seperti tidak begitu keras tapi ya malu lah. di halayak umum berarti. Umum. Oke, oke. Baik, sekarang kita langsung beralih langsung ke yang bersangkutannya, YBS. yang YBS, yang pernah merasakan ya mendekam di depot immigration. Oke. Tepatnya di depot imigrasi Semenyi. 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 Oke. Ya kalau tidak salah Semenyi ya. Semenyi. Oke, Ibu Nia. Kalau Ibu Nia, apakah betul pernah ditahan di depot immigration Semenyi itu? Iya betul. Jadi dulu saya bekerja sebagai TKI di Malaysia sekitar 1,5 tahun bekerja sama majikan di Malaysia sebagai ART. Nah, jadi setelah 1,5 tahun ini saya waktu itu pergi sama anak majikan saya ke pusat hiburan. Tiba-tiba adalah anggota dari Anggota saya. Anggota. Bukan bapak berarti. Betul. Saya tidak turun ke lapangan. Oke. saya tidak ketemu langsung sama bapak. Berarti pertemuan pertama ini ya. Iya, baru bertemu hari ini. Jadi tiba-tiba ada Immigration Malaysia waktu itu datang, ada patroli katanya. Apa tadi? Sergapan. Ada sergapan. Iya, sergapan di sana. Lalu mungkin mereka tahu ya saya bukan orang asli Malaysia, entah dari penampilan atau apa. Tiba-tiba saya disuruh untuk menyerahkan dokumen seperti dokumen perjalanan dan izin tinggal. Tapi yang namanya orang keluar jalan-jalan kan saya nggak bawa macam-macam kan. Iya. Nah, barulah saya diarahkan untuk telepon majikan saya. Saya cerita waktu itu saya TKI, saya nggak bawa dokumen keliling mana-mana. Saya telepon majikan. Lalu saya dibawa ke kantor imigrasi di Semenyi waktu itu. Sekitar 48 jam. 2 harian lah saya di 2 hari sana. ya? Iya, 2 hari di soal isu kan kayak BAP kalau di Indonesia. Jadi ditanya-tanya, nah ternyata masalahnya itu ada di majikan saya. Oh, soal majikan kenapa Iya, tuh? jadi Gimana tuh majikan? kalau dulu saya berangkat ke Malaysia, diurus sponsor saya, dokumennya, izin kerjanya segala macam diurus. Tapi pas udah saya kerja di sana 1,5 tahun, ternyata izin tinggal saya itu cuma 1 tahun. Jadi setengah tahun itu saya di sana secara ilegal. Jadi nggak diperpanjang lagi sama majikannya? Iya, harusnya itu tugas konsul sebenarnya, tapi ya salah saya sendiri juga karena tidak memastikan ke sponsor saya. Nah, majikan saya lalai, lupa memperpanjang izin tinggal saya, lupa memperpanjang permit kerja.
pos tahanannya itu Oke. kayak sel gitu dia Pak. Ya. Jadi ya tadi dibilang iya betul dapat makan sehari, ada kesehatannya juga di sana. Tapi ya itu, jadi di satu ruangan kami sekitar 80 orang. Jadi Bagus juga ya. iya Betul, bisa betul, dibilang betul. over capacity. Agak over capacity lah kemarin itu soalnya ada banyak sedikit. Mungkin setelah itu sudah operasi. Ya setelah operasi senapan Banyak yang tangkap tuh dia. ya, kita kemarin itu ada 30. 30. Berarti secara sederhananya Ibu Nia ini ketangkep sama imigrasi Malaysia tanpa sepengetahuan kenapa sebabnya awalnya sama ibunya sendiri ya? Memang karena kelalaian dari sponsor. Ya, itu kalau dari sponsor tapi rasanya juga lalai. Ibu juga tidak mengecek. Ibu sampai di Malaysia diurus sampai berapa tahun? Tahunnya hanya setahun, tahunnya hanya 2 tahun, tapi Baru totalnya pertama setahun. kali, iya, baru pertama kali kerja keluar, ibu kena. Coba Munia jelasin lagi nih kondisi di depot imigrasi itu bagaimana? Yang lebih spesifiknya sampai Jadi di depot tuh. hari-hari kami bangun jam pagi jam 7, lalu kami bersih diri. Tapi ya itu karena tadi overstay, toiletnya antri, airnya kurang gitu. Terus lama setelah bersih diri baru kami dibagikan makanan. Ya makanan sama tadi. Oh, over capacity maksudnya. Iya. Habis itu ya udah kami kalau untuk yang tindakan seperti saya overstay karena kelalaian dan overstay-nya lumayan lama, dibedakan selnya. Jadi untuk yang izin tinggal ringan itu untuk yang pelanggaran ringan yang izin tinggalnya cuma dilanggar sebentar kayak 3 hari atau berapa yang biasanya turis-turis itu selnya berbeda. Dibedain ya selnya ya. Kalau yang Sesuai agak sama berat, ini masalahnya. agak berat di sel yang udah agak lama-lama sekitar 37 hari saya di sana. 37 hari lalu diarahkan untuk mengurus SPLP ke KBRI. Ya, SPLP ke KBRI, tapi ya karena ramai seperti yang dibicarakan tadi orang Indonesia banyak. Iya, jadi saya masuk antriannya ya antrian belakangan. Macam-macam tuh ya pelanggarannya. Macam-macam. Tapi Tapi yang kayak saya banyak TKI. kalau untuk gender tuh di depot itu dipisahkan tidak? Misalkan yang Dipisahkan. perempuan laki-laki. Oke. Di sini ya, Bapak Raya. Ya. Kalau terkait petugasnya tuh bagaimana? Apakah galak kah? Petugasnya Tak pula galak lah. Cuman kita bersikap tegas. Tegas. ya kalau kami aneh-aneh yang kalem-kalem aja tidak kerusuhan biasa aja. Sama kayak Indonesia kalau kooperatif petugasnya juga nggak mungkin ngelakuin hal yang aneh. Kooperatif lah. Betul. Right. Izin saya, boleh saya minum? Boleh boleh. Boleh. Silakan. Santai aja. Ibu Siti boleh juga diminum. Kalau Ibu Siti ini jauh perjalanan ke sini. Lumayan, kantor dekat di Tangerang. Oh, dekat ya berarti ya. Bu Siti boleh dong coba jelasin bagaimana sih sistem pendetensian di Indonesia dan bolehlah dibandingkan dengan sistem pendetensian di negara Malaysia. Boleh Oke. dijelaskan? Nah, menarik sekali ya, karena tadi biasanya ini saya baru tahu loh, ternyata di Malaysia itu ternyata ada sistem cambuk namanya. Nah, saya baru tahu ternyata. Soalnya kalau di sini nggak ada, tapi di Malaysia mungkin ada kan kasus yang berbeda. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak nanyain kan, kalau di Indonesia itu dasar hukumnya seperti apa sih? Nah, kita tuh ada yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Tentang keimigrasian. Tentang keimigrasian. Nah, di salah Dicatat satu ya? dan salah satunya tuh ada pasal 85 yang menyatakan bahwa DTNI yang melanggar overstay dapat ditahan di ruang detensi di kantor imigrasi selama 30 hari. Nah, jika lebih dari itu, maka bisa dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Nah, batas waktunya itu bisa sampai 10 tahun jika ada kejelasan dari negara yang bersangkutan untuk dideportasi. Jadi memang ada jangka waktunya Pak, seperti itu. Kalau misalnya 30 hari nih, dalam waktu 30 hari ada dari negara asalnya itu menyatakan bahwa dia ada promosi misalnya nih,
ada biaya untuk ke sana, nah bisa tuh langsung kembali ke daerahnya, negaranya. Kalau untuk misalnya masih bermasalah atau belum ada kejelasan terkait dengan itu, maka kita akan limpahkan ke rumah dinas imigrasi. Nah, bisa sampai 10 tahun nanti penanganan. Oh, saya boleh tak izin bertanya apa beda silakan. rumah detensi imigrasi dengan Ruang apa, detensi. ruang? Nah, kalau ruang detensi itu perbedaannya di ruang detensi di Kanim Tangerang. Tadi Ya, apa di- tuh kan itu? Kantor imigrasi. Oh. Nah, ya sebelumnya tuh kami ada kantor imigrasi di sini Pak, namanya kantor imigrasi. Kalau di Malaysia mungkin apa? Ya, semacam immigration Iya, office lah. Ya, immigration office ya. Kalau di Indonesia itu namanya ruang detensi. Jadi tempat sel sementara untuk para Oh, tempat Bilik. Ya. penampungan sementara. Ya. Tempat saya ditahan 2 hari. Ya, Oh, tempat Bilik Ruang penampungan saya. sementara. Oh yang iya ada iya di iya. office. Oke, Ya. ya, saya baru tahu. Ya, benar-benar kayak gitu. Oke. Itu bisa tuh ditempatin sambil di BAP apa permasalahannya, dokumennya seperti itu. Nah, kalau misalnya belum ada promosinya sampai sekarang sampai 30 hari maka dipindahin ke rumah detensi imigrasi. Pindah ke depot immigration. Depot Depot tahanan. immigration. Oh iya iya. Kalau di Tahanan immigration. Depot tahanan immigration. Oh, iya. Cuman biasa disebut depot immigration lah, disingkat-singkat. Kalau di Malaysia mungkin namanya depo tahanan immigration ya. Ya. Nah, kalau di sini namanya rumah detensi imigrasi. Nah, itu ada salah satu seperti kantor khusus di mana bagi warga atau warga negara asing yang belum memiliki kejelasan bisa di sana, bisa ditampung di sana. Nah, nanti terkait dengan makannya, kehidupannya di sana nanti disesuaikan dengan koordinasi dari pihak ketiga, dengan atau iya seperti itu. Jadi teman-teman tolong digarisbawahi kalau misalkan Indonesia itu dasar hukumnya UU nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasian. Kalau di Malaysia Immigration Act 1999 nomor 63. 29 nomor 63 dan, itu. dan kalau di Indonesia itu ada namanya kantor imigrasi atau biasa disingkat Kanim. Kalau misalkan di Malaysia ada namanya Immigration Office. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu ada namanya RUDENIM, Rumah Detensi Imigrasi, dan kalau di Malaysia itu namanya Depot Tahanan Immigration. Betul. Depot tahanan immigration. Ya kurang lebih sama ya, serupa tapi nggak sama. Beda-beda dikit aja. Beda dikit aja, beda penyebutan aja. Yang penting translate aja lah. Nah, Betul. Baik, di penghujung akhir ini boleh dong pesan-pesannya dari narasumber kita untuk menutup podcast kali ini. Tapi Ya. itu sebelum Apa? kita masuk ke pesan-pesan nih, saya masih sedikit penasaran nih, boleh ya? Oke. Sama imigrasi Malaysia, Iya, silakan. maksudnya imigrasi Indonesia, Oh iya, yang benar. biar imigrasi Malaysia juga tahu Oh, gimana iya. sistemnya di kita. Mm-mm. Kalau di tadi kan udah tuh tempat tahanannya, Iya. ada ruang detensi, ada rumah detensi. Iya, Nah, betul. kalau misalkan tadi kan bapaknya udah menjelaskan subjek yang dapat ditahan itu apa aja. Kalau di Indonesia, apakah sama atau ada beda-bedanya terkait subjek penahanan yang ada di Indonesia? Oke. Menarik sekali ya pertanyaan dari Bapak Alfat ini, bahwa kalau di Malaysia seperti yang Bapak Raifandi katakan bahwa ada beberapa subjek warga negara asing. Nah, Oke. kalau di Indonesia sendiri ada beberapa yang warga negara asing seperti overstay, ada pelanggar administrasi, orang yang menunggu deportasi. Jadi memang mereka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melebihi atau memiliki tindakan administratif keimigrasian. Oke, TAK. Dikira tindakan administrasi seperti itu. Ya, maybe lah kurang lebih sama lah ya, kita Indonesia Malaysia Kurang lebih sistem sama. immigrationnya sama. Mm-mm. Hampir sama, tetapi intensitas penangkapan lebih tinggi lah untuk di Malaysia mungkin. Betul, Karena banyak yang overstay itu ya. Ya. betul sekali. Terus terkait jangka waktu penahanannya itu yang tadi 10 tahun itu. Ya, betul sekali Pak. Oke. Kalau di rumah detensi imigrasi itu ada pemisahan blok selnya nggak sih? Nah, Kan kalau tadi di Bu Nia ini kan tadi berdasarkan ini ya pelanggarannya ya, yang ringan, yang berat. mm-mm. Nah kalau di kita nih di rumah detensi imigrasi itu ada pemisahan juga nggak untuk deteninya, blok selnya atau berdasarkan apa? Oh iya, betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya di rumah detensi imigrasi itu ada beberapa pemisahan sel Pak. Nah, Oke. misalnya nih kalau misalnya berkeluarga,
Oh, berkeluarga. Nah, berkeluarga itu ada khusus tempatnya, misalnya dia di blok khusus keluarga. Nah, tempatnya juga khusus, jadi kayak misalnya nih kamar mandinya dekat dari blok tersebut. Oke. Nah, di dalamnya tuh terdiri dari 3 tempat tidur sesuai dengan beberapa dari keluarga tersebut. Sedangkan kalau misalnya nih sendiri misalnya, nah maka dia ada di beberapa fasilitas tersebut. Nah, kalau misalnya nih permasalahannya ada yang sedikit berat, maka mereka diisolasi namanya. Oh, di ruang sel isolasi. Iya, betul sekali. Jadi mungkin kalau di Malaysia mungkin agak berbeda sedikit ya, sama atau Mungkin agak sama agak lah, sama sama. bentuknya. Kalau saya, seingat saya di dan pertahanan immigration kami tidur di atas. Oh. Di papan. Papan. Iya, Kalau di iya, kita iya. gimana? Kalau kami ada tempat tidurnya Pak, ada Oh, ya ada ada. tempat tidur. Baik, baik ya. Ah, Baik. Jadi mungkin karena ada pihak ketiga juga dari Indonesia dan Jog, maka ada fasilitasnya Pak seperti itu. Oh, Ada fasilitas iya. sendiri. Berarti ada kasur juga. Ada kasurnya Pak, ada kipas angin, ada beberapa fasilitasnya. Kalau di Malaysia hanya papan dan atau lantai. Lantai Pun semua yang ya. berdatang tidur lantai, yang orang-orang lama tidur pakai papan. Oh, papan. Papan kayu. Kayu ya. Oh iya. Berarti Indonesia dapat fasilitas juga karena bekerja sama juga ya dengan Iya, iya. dengan CF. Ah, Karena betul. kalau setahu saya ngobrol sama orang di Depok Kenahan itu, mereka gak ada jangka waktu. Jadi kalau belum deportasi stay di sana, gak ada 10 tahun. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada batas waktunya. Mereka gak ada jangka waktu. Kalau dari pengalaman saya waktu ngobrol-ngobrol sama orang di dalam sel, Oke. Terakhir nih, itu dipisahkan nggak berdasarkan keluarga negara TTNI ya? Atau digabung aja lah? Enggak. Nah, jadi tuh di sana tuh kan kalau misalnya ada beberapa tuh misalnya dari Afghanistan, ada dari Somalia misalnya, atau dari Palestina, mereka tuh memiliki budaya yang berbeda-beda seperti Oke. itu. Nah, mungkin dari budaya tersebut kadang menghasilkan perbedaan pemikiran yang dapat memicu kerusuhan. kerusuhan. Kerusuhan, iya. Akhirnya Sama lah ya. Iya, akhirnya kadang kami pisahkan antara yang khusus dengan negara sesuai dengan kelompok negaranya masing-masing seperti itu. Dan biasanya kami memilih siapa yang dijadikan ketua atau yang dituakan dari kelompok tersebut. Saya juga pernah dengar tuh terkait ada di Udenim Jakarta sepertinya. Ya. Ada kasus DPNI yang berantem, Oh, saling iya, iya. pukul-pukul. Terus sampai-sampai jarinya kepotong juga tuh kalau di berita tuh. Iya, betul-betul ya. Emang banyak Pak kejadian seperti itu karena emang bahkan gesekan yang sedikit pun itu dapat memicu hal-hal yang menjadi konflik Pak. Jadi memang sangat komunikasi sangat penting sih sebenarnya. Oke, kalau terakhir nih, tadi kan kita udah tahu nih hak DTNI di Malaysia itu apa aja. Kalau Indonesia, apa aja sih hak bagi DTNI? Nah, mungkin kalau hak-hak dasar seperti misalnya mereka harus mendapatkan makanan sesuai dengan makanan mereka. Jadi kita nggak bisa tuh pukul ratain misalnya semuanya harus dapat nasi, semuanya harus dapat roti, nggak bisa. Oh, beda? Beda. Jadi kalau misalnya di orang dari Somalia itu memiliki makanan yang roti misalnya kebiasaannya makan roti. Maka kita nggak bisa samain dengan orang Somalia ataupun orang dari Palestina karena mereka memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Berarti orang Afrika bisa juga tuh makan fufu di DTNI. Mungkin yang mirip dalam itu Pak. Jadi Oh, kami sagu. menyediakan dapur Pak. Oh, nah. Oh, berarti dia masak seorang diri betul, lah. betul sekali. Oh, untuk Jadi- bahan-bahan sudah Betul. dipersiapkan. Nah, jadi bahannya itu kami siapkan nanti dapur ada tersedia seperti itu. Ya, ya, ya. Baik nih, untuk menutup ya, menutup episode kali ini saya minta pesan-pesannya dari narasumber. Yang pertama pesan dari Pak Reklati. Ya, baik. Untuk saya, patuhilah undang-undang di mana negara tempat Anda bekerja. Pastikan dokumen sah dan selalu diperbarui. Jadi Ya. Bu Nia, kalau saya pribadi ya belajar dari pengalaman saya sebelumnya, jadi kalau misalnya memang kita sedang berada di negeri orang yang kita tidak tahu aturannya atau bagaimana kebijakan di sana, sebaiknya jangan terlalu percaya sepenuhnya 100% menyerahkan urusan kita, terutama yang penting ya seperti dokumen atau apa itu ke orang ketiga tuh, walaupun dia sponsor, majikan atau kita kerja sama mereka, tetap jangan sepenuhnya percaya. Tetap harus kita monitor, harus dikontrol, jadi nggak ada kejadian seperti saya kemarin. baik. Terakhir Oke. dari Bu Siti. Oke. Pesan mungkin singkat aja Pak.
di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Betul. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita harus sesuai dengan aturan yang ada di sekitar. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk podcast episode kali ini tentang Borderline Story Podcast, di mana kita membandingkan antara pendetensian di Malaysia dan juga di Indonesia. Sampai jumpa untuk kawan-kawan di episode berikutnya. Stay tune terus konten-konten dari Borderline Story Podcast kita, dan jangan sampai ketinggalan karena bakal ada episode menarik berikutnya. Ya, semoga episode ini juga bermanfaat ya. Betul. Bagi penonton, bagi kita semua, sharing-sharing informasinya. Kan jadi tahu nih Iya. bagaimana di Malaysia, bagaimana di Indonesia. Jadi terbuka nih Ya, wawasan terbuka kita. nih wawasan Betul. kita ya. Semoga bermanfaat bagi penonton yang ada di rumah juga. Baik, sekian dari kami dan stay tune pada acara atau episode selanjutnya. Terima Let's go. kasih.